teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vina. Kali ini kita akan membahas materi pasar modal. Yaudah yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Apa sih pengertian pasar modal itu? Jadi pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang terwujud dalam bentuk penjualan dan pembelian modal atau surat-surat berharga. Dalam pasar modal yang disebut juga bursa efek, ada berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan seperti obligasi, reksadana, saham, emas, asuransi, tanah, bangunan, dan lainnya. Di sini, pasar modal berperan sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Yang kedua, ada pelaku pasar modal. Jadi, siapa saja sih pelaku pasar modal itu? Para pelaku yang terlibat dalam kegiatan transaksi jual-beli di pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada emiten yaitu pihak yang menawarkan efek untuk diperdagangkan. Kemudian ada perusahaan efek, yaitu perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha dari regulator pasar modal. Kemudian ada pemodal atau investor yang bisa dari perorangan, institusi, perusahaan domestik, atau pihak asing. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis pasar modal. Dari segi penawaran surat berharga, pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat pertama kali penawaran umum sekuritas ditawarkan pada investor. Nah, bagaimana proses perdagangan pasar perdana ini? Untuk memahami dengan lebih mudah, kita analogiin. Seandainya kalian mau beli mobil baru, misalnya kalian pengen mobil baru dengan merek J buatan PT Abadi. Lalu kalian mendatangi showroom atau dealer yang menjual mobil dari PT Abadi. Setelah kalian setuju dan cocok dengan dealer tersebut, kalian bayar mobilnya dan gak lama kemudian mobil kalian diantar. Pembayaran yang diterima dealer tersebut kemudian diserahkan ke PT Abadi. Nah, dalam analogi pasar perdana tadi, PT Abadi bertindak sebagai emiten, kalian sebagai investor, dan dealer tersebut sebagai penjamin emisi. Yang selanjutnya ada pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini adalah pasar yang difasilitasi bursa efek untuk melakukan jual beli saham yang sudah didapat ketika di pasar perdana. Nah, bagaimana proses perdagangan pasar sekunder ini? Analoginya tetap sama ya, tentang jual beli mobil. Kalau tadi mobil baru, sekarang analoginya beli mobil bekas. Misalnya, kalian sudah punya mobil dari PT Abadi dan dipakai selama 3 tahun. Terus, kalian ingin menjual mobil ini, kalian pun akhirnya menghubungi dealer mobil bekas. Di waktu yang bersamaan, ternyata teman kalian, sebut saja Rani, ingin membeli mobil bekas. Rani mendatangi dealer mobil bekas dan bertemu dengan kalian untuk melakukan transaksi. Nah, PT Abadi selaku pembuat mobil tersebut tidak dilibatkan dalam transaksinya. Berarti, berdasarkan analogi tadi, kalian dan Rani berperan sebagai investor, sementara dealer mobil bekas tadi yaitu berperan sebagai perantara. Kemudian yang keempat, ada peranan pasar modal. Pasar modal secara umum berperan sebagai berikut. Yang pertama ada sarana penambah modal bagi badan usaha, kemudian sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, sarana penciptaan lapangan kerja, sarana peningkatan pendapatan negara, dan indikator perekonomian negara. Yang kelima, ada instrumen pasar modal. Nah, teman-teman, instrumen pasar modal adalah istilah lain untuk produk pasar modal itu sendiri. Apa sih produknya? Seperti yang sudah disebut di awal tadi, dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah surat berharga. Maka, surat berharga inilah yang menjadi produk pasar modal. Apa saja? Yang pertama ada saham. Saham yaitu tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu perusahaan tertentu. Tanda ini memberi arti bahwa yang memilikinya berhak atas keuntungan yang dihasilkan. Perusahaan berhak menggunakan pendapat dalam rapat untuk umum pemegang saham dan berhak atas harta perusahaan. Kemudian yang kedua ada obligasi. Obligasi ini merupakan bukti uang atau surat berharga yang isinya merupakan pernyataan bahwa pemilik surat telah memberikan pinjaman kepada peminjam lewat sebuah kontrak dan dinyatakan bahwa pemberi pinjaman berhak untuk dibayar kembali pada waktu dan jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga ada reksadana. Reksadana ini merupakan media yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal
yang dananya kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang sudah mendapat izin dari regulator. Kemudian yang keempat adalah waran. Waran merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak pada pemilik surat untuk membeli saham perusahaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Persyaratan ini biasanya berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlaku waran tersebut. Kemudian yang kelima adalah reg issue. Reg issue ini merupakan hak investor untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Emiten wajib menawarkan hak ini pada pemilik saham lama. Umumnya, harga saham yang dibeli dengan menunjukkan kepemilikan reg issue, harganya akan lebih murah dibandingkan saham yang dibeli tanpa kepemilikan reg issue. Kemudian, yang selanjutnya ada mekanisme transaksi. Nah, bagaimana sih mekanisme transaksi di pasar modal ini? Ada beberapa persyaratan yang harus kalian lengkapi seperti kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, NPWP, dan formulir pembuatan rekening dana nasabah atau RDN. Kalian bisa datang langsung ke kantor perusahaan efek atau mengurus semua prosesnya secara online. Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau yang kita kenal sebagai Jakarta Automatic Trading System. Transaksinya menggunakan sistem secara daring. Nah, perdagangan efek ini hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota KPEI atau yang kita kenal sebagai Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, jadi seperti ini. Misalkan kita ingin membeli saham. Nah, calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Calon pembeli saham harus punya rekening terlebih dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau BAI. Setelah itu baru deh kita bisa melakukan order transaksi. Transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JATS. Di tahap ini ada komunikasi jual beli antara broker, petugas perusahaan efek, dan investor. Nah, setelah order atau pesanan yang masuk ke JATS ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS, maka transaksi sudah selesai. Informasi bahwa order telah selesai kemudian diinformasikan ke investor. Lalu, tahap akhirnya adalah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses clearing, transfer, atau pemindah bukuan yang dilakukan oleh KPEI dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya yang berupa uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pasar modal. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.